Pengertian koloid. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih koloid itu apa? Nah teman-teman, koloid adalah campuran zat dua fase atau heterogen, bisa dua zat atau lebih, yang mana partikel-partikel dalam zat tersebut memiliki ukuran koloid atau fase terdispersi atau yang sudah terpecah kemudian secara merata dan tersebar merata di dalam zat lain, atau juga disebut dengan pendispersi atau pemecah. Ukuran partikel koloid antara 1 sampai dengan 100. Nah teman-teman, wajib kalian ketahui koloid memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama efek Tyndall. Nah teman-teman bisa perhatikan gambar di atas. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid, karena partikel koloid lebih besar dari partikel larutan, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Nah, yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel koloid yang terjadi secara acak atau zigzag karena adanya tumbukan. Semakin kecil partikel, maka gerakan ini bisa menjadi cepat. Kemudian yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan ion oleh partikel koloid, sehingga ion dapat menempel ke permukaannya, bisa itu ion negatif atau ion positif. Keempat, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu liofil dan liofob. Kemudian yang kelima, koagulasi. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Dialisis. Dialisis yaitu sifat yang dihasilkan dari proses pemurnian koloid supaya terbebas dari ion-ion pengganggu. Contoh sifat ini ada pada proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. 7. Koloid liofil dan liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi menjadi dua jenis. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Jenis-jenis koloid. Adapun jenis-jenis koloid itu yang pertama yaitu sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya sol emas, tinta, dan cat. Yang kedua, padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya padatan. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. 3. Emulsi. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya cairan. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. 4. Emulsi padat atau gel. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya jeli, mutiara, dan keju. 5. Aerosol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya asap dan debu. Yang keenam, aerosol cair. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya kabut, awan, dan hairspray. Berikutnya yang ketujuh, buih. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Dan yang terakhir, buih padat.
Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya karet busa dan batu apung.